Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di kesempatan kali ini aku ingin berbagi cerita dengan tanaman-tanaman cabeku ini teman-teman. Jadi ini cabe lombok ya. Kalau dulu semasa kecil ini cabenya kalau seperti ini tuh buat kayak cabai bunga gitu loh teman-teman, jadi tidak dikonsumsi. Tapi kalau sekarang sudah dikonsumsi ya. Jadi untuk penanaman cabai ini ada beberapa tips untuk perawatannya. Nah, jadi untuk tanaman cabai biasanya aku melakukan beberapa proses kalau dia sudah sebesar ini. Yang pertama, aku membuang daun-daun terbawah teman-teman. Oke, kita cek dulu untuk cabai-cabainya aman. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan ada daun-daun yang sudah kering, sudah seperti ini, itu sebaiknya dibuang saja, atau bahasa kerennya kita sebut pruning. Nah, jadi untuk merawat tanaman cabai itu yang pertama kita harus melakukan penyiraman yang tepat. Terus kita melakukan penyiangan. Terus yang ketiga, pangkas tanaman. Terus perhatikan juga kesehatan tanaman secara berkala. Dan poin pentingnya itu adalah letakkan tanaman cabai di bawah sinar matahari. Jadi setidaknya 6-8 jam sehari ya teman-teman. Terus bisa juga berikan pupuk kayak fosfor dan juga kalium secara berkala untuk mendukung pertumbuhan dan pembuahan. Nah, ada yang harus dihindari nih untuk masalah pemupukan, yaitu hindari pemupukan berlebihan yang dapat mengganggu hasil cabenya nanti. Jadi yang paling penting itu adalah penyiraman secara rutin, akan tetapi jangan berlebihan. Oke, gimana sih cara agar daun cabai tidak keriting? Nah, atau kayak scroll ya. Jadi tadi sore aku nge-live ada pertanyaan dari sahabat kita. Kak, gimana sih supaya tanaman cabai itu tidak keriting atau tidak ngerol gitu ya? Nah teman-teman, ada sih tips supaya tanaman cabai itu tidak ngerol. Yang pertama itu taburi sedikit micin sekitar 1/4 sendok teh ke media tanam teman-teman. Sebaiknya micin itu dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air dan lakukan penyiraman ke media tanam. Apakah cabai harus disiram setiap hari? Secara umum, tanaman cabai tidak harus disiram setiap hari. Akan tetapi teman-teman harus memperhatikan tanahnya, jangan dibiarkan kering. Oke, zat apa sih yang bisa membuat tanaman cabai itu berbuah lebat? Aku pernah baca ya, ada 2 jenis pupuk yang dapat membuat tanaman cabai tumbuh subur dan berbuah lebat. Yang pertama adalah pupuk urea dan yang kedua adalah pupuk NPK. Khususnya NPK 16-16-16 itu sangat bagus sekali teman-teman. Mungkin kalau pupuk urea, aku dulu juga pernah ke sawah. Jadi pada saat 20 hari penanaman padi itu kita kasih pupuk urea. Yang mana manfaat pupuk urea itu adalah untuk batang dan juga membanyakkan daun. Tapi jangan terlalu banyak juga teman-teman. Takutnya nanti malah daun semua. Jadi dibarengi dengan pupuk NPK yang memang sudah kita ketahui pupuk NPK itu sangat bagus untuk pembuahan, untuk daun, untuk bunga, untuk tanah juga.
Apapun yang berlebihan itu tidak bagus, baik itu pupuk, baik itu penyiraman, itu tidak bagus. Jadi teman-teman harus melihat keadaan, oke? Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah nih supaya tanaman cabai itu bisa berbuah banyak. Yang pertama adalah pilih benih cabai yang berkualitas baik agar cabainya itu berbuah lebat dan tumbuh dengan subur. Jadi pada saat kita melakukan pembibitan itu kan kita masukin air cabenya. Jadi kalau cabenya yang mengapung-ngapung itu sebaiknya jangan digunakan. Itu adalah salah satu bagaimana cara untuk pemilihan bibit cabai. Terus yang kedua adalah perhatikan waktu bertanam cabai. Jadi kita nanam cabai itu punya waktu-waktu tertentu juga ya. Itu khususnya buat penanam cabai yang memang kapasitasnya itu berhektar-hektar. Tapi kalau hanya penanaman cabai kayak seperti ini di rumah ya nggak pandang waktu sih teman-teman. Nah, untuk yang ketiga itu adalah penyiraman secara rutin. Terus yang keempat adalah memberikan vitamin ya. Oke, aku bahas sedikit lagi tentang pupuk NPK ya. Jadi pupuk NPK adalah jenis pupuk organik yang terdiri dari nitrogen, fosfor, dan juga kalium teman-teman. So, pupuk NPK ini dapat mempercepat pertumbuhan cabai karena kandungan nutrisinya yang cukup lengkap. Nah, pupuk NPK ini juga mudah diresap oleh tanaman dan memberikan hasil yang baik, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya aku juga pernah ya nanam cabai. Jadi ada juga beberapa pertanyaan yang belum sempat aku jawab. Jadi kan di dalam micin seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa tanaman cabai yang menggulung ataupun yang keriting. Bisa gak sih? Bisa benar-benar gak sih bahwa micin itu bisa untuk cabai? Nah teman-teman, jadi di dalam micin itu tergandung yang namanya MSG. Jadi MSG itu bisa untuk mengatasi daun cabai yang keriting tadi teman-teman. Jadi untuk pemberiannya itu seperti yang aku bilang tadi, dikasih air terus kita melakukan penyiraman. Tapi jangan dilakukan pada saat cabai itu masa bukan pembungaan, udah jadi buah. Takutnya nanti buahnya itu rasa micin lagi teman-teman. Iya benar, nanti nggak jadi pedas cabainya. Nah teman-teman, kita juga harus melakukan pemangkasan pada tanaman cabai. Apakah yang dimaksud dengan pemangkasan tanaman cabai? Nah, jadi pada saat kita menanam cabai, proses pemangkasan atau biasanya disebut dengan pruning, itu sangat penting dilakukan agar pertumbuhan cabai lebih terarah sesuai yang diharapkan. Jadi proses pemangkasan ini adalah memotong batang daun tertentu pada tanaman cabai yang memang sudah bertumpuk-tumpuk mungkin, atau seperti yang aku bilang tadi, pruning di awal. Jadi di awal kita bisa membentuk cabai itu berapa. Jadi semakin, kalau bisa sih 2 aja cukup. Kalau banyak juga tidak terlalu bagus. Biasanya sih untuk tanaman cabai itu 2 aja teman-teman, 2 cabang. Apalagi ya? Oh iya, ini apakah tanaman cabai itu bisa kita kasih obat perangsang? Nah teman-teman, boleh nggak nih? Nah teman-teman, jadi untuk merangsang bunga dan juga buah cabai bisa dilakukan ada dengan 2 cara, yaitu dikocor dan disemprot. Nah ketika memilih cara dikocor, kamu bisa mencampurkan MKP dengan pupuk Kano 03 putih yang berfungsi untuk meningkatkan hasil panen. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja ya sedikit sharing aku di kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari menit pertama sampai menit terakhir. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara like, comment, subscribe channel YouTube ini. Oke, see you again. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.